saudari-saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita merayakan Ekaristi bersama seluruh gereja di dunia. Bahagia sekali untuk merayakan Ekaristi Kudus dan menyambut Kristus. Ada para prodiakon, ada lektor, ada para misdinar. Kita akan merayakan ya. Hari ini temanya adalah hidup adalah kesempatan. Jangan sampai tertinggal sehingga kita mati dalam dosa, tetapi mati dalam kesucian karena pilihan. Amin. Amin. Kurang lebih begitu. Jadi sudah nyicil kota. Yuk kita ikuti. Hari ini adalah hari kesaktian Pancasila, 1 Oktober, dan kita bersama mengamini Pancasila sebagai dasar negara, dasar hidup berbangsa, dan way of life untuk setiap pribadi Indonesia. Amin. Ayo bangkit berdiri nyanyi Garuda Pancasila sih. Semangat ya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, baik bacaan pertama, kedua maupun Injil mengajarkan kita tentang iman yang diwujudkan dalam kehidupan bersama. Itu kata-kata yang biasa. Saya akan memulai dengan lagu yang menjadi favorit para ibu-ibu, para mak-mak, para simbol-simbol, para engkong-engkong, para bapak-bapak, para eyang kampung putri, tetapi mudah-mudahan juga bagi para muda. Mari kita nyanyikan bersama. Pasti ada semua bisa kok. Hidup ini adalah kesempatan. Ayo. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah yang keras. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Amin. Keren ya. Aku ingin ketika nanti aku dipanggil Tuhan, hidupku sudah menjadi berkah.
Maka pertanyaan untuk setiap orang hari ini, saat ini, ketika firman Tuhan digemakan, uripku ki wis dadi berkah apa urung ya? Itu bisa saya refleksikan dari tanggung jawab panggilan kita masing-masing. Kalau aku menghayati imamat sebagai panggilan hidupku dari Tuhan, aku itu sebagai imam sudah memberkati apa belum ya? Sudah menjadi berkat untuk yang lain apa belum ya? Tidak usah dijawab, tetapi direnungkan. Kalau saya menjadi seorang bapak atau ibu keluarga, aku itu sungguh-sungguh mencintai pasangan hidup dan anak-anakku secara total apa belum ya? Aku itu ketika dipilih menjadi seorang pekerja di satu perusahaan atau di kantor, aku apakah sungguh dengan kesungguhan hatiku menjadi berkat uripku? Di samping tentu saja hanya konsekuensinya aku menerima berkat, upah, penghargaan dan seterusnya. Tetapi pertama-tama adalah hidupku menjadi berkat. Betapa menyesal, tidak soal kematian, tetapi ketika tadi ada kecelakaan, aku lari, tidak mau menolongnya. Aku menyesal karena aku tidak menjadi berkat. Betapa aku lega ketika ada tetanggaku yang susah, aku mendatangi dan ikut membantu dan merasakan aku menjadi berkat. Betapa aku bekerja keras jatuh bangun dalam kehidupan demi orang-orang yang aku cinta, keluarga yang dipilihkan Tuhan untukku, anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepadaku. Aku bertanggung jawab atas mereka. Hidupku menjadi berkat. Amin. Jadi jawaban pertanyaan ini tidak jauh dari apa yang sudah Anda masing-masing lakukan. Maka bersyukurlah bahwa hidup Anda terus menjadi berkat. Bacaan hari ini, firman hari ini mengingatkan kita bahwa hidup ini harus bermakna, berarti bagi sesama, bagi orang-orang yang kepada mereka aku pun bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Maka Nabi Yeskiel mengatakan, memfirmankan sabda Allah, kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukan. Jangan pernah kita kendor ketika semangat menjadi berkat, semangat menjadi keselamatan bagi orang, semangat untuk berbuat baik, itu sudah menempel, sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan kita. Ojo tiru-tiru wong liya sing elek. Ojo kendho mergo wong liya ki dheke ya ngono, jebule aku ora kudu ngene. Jangan dong. Kalau ngene itu baik, jangan ngono. Menjadi beda, enggak apa-apa, memang harus menjadi pembeda di tengah masyarakat, di tengah keluarga, dimanapun kita ada. Andai kata kemudian kita mengambil keputusan, aku capek berbuat baik, aku capek untuk mewujudkan kebenaran dalam hidup, aku tak urip sakarepku dhewe. Tuhan menunggumu. Apa yang dihitung? Yang terakhir itu tadi loh. Renjur jadi wong elek, jadi orang jahat. Jangan. Tetaplah menjadi berkat. Kemudian firman-Nya lagi, sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Nah, iki sing tak pilih. Sak karepe uripku, ning sesuk nek aku arep mati, aku arep mertobat. Celakanya matine kapan? Ya kan?
Pertama, kita tidak tahu matinya kapan, sehingga walaupun hidup dalam dosa itu seringkali dinikmati dan kita tidak mau lari dari dosa karena itu menyenangkan. Tetapi hidup tidak pernah merasa damai dan dagdikduk. Kapan aku ditimbali Gusti dengan keadaanku yang penuh dosa. Siapa yang mengalami kebahagiaan dunia akhirat adalah Anda yang terus-menerus dalam jatuh bangun, dalam kelelahan, dalam keletihan berusaha untuk mewujudkan kebaikan dan kebenaran dalam hidup. Sempurna orang, jauh dari sempurna. Tetapi aku mengarahkan hatiku, mengarahkan hidupku pada firman Allah yang aku tahu itu adalah perintah tentang kebaikan dan kebenaran. Dan aku menghidupi itu sampai akhir hayat. Amin. Semangat ya. Ayo. Dan itu rupa-rupanya yang membawa kedamaian, membawa damai sejahtera dalam diri. Hidup yang tidak dagdikduk, hidup yang tidak lamis serba lamis, tetapi yang jujur, ya ini aku. Neng kowe ketahui biar ini habis ini. Iya. Rasa disangkal kalau ternyata kita pernah berbuat dosa atau salah. Allah itu seluas samudera, tidak terbatas untuk mengampuni setiap pribadi. Keren ini, keren ya. Jadi poin pertama adalah ayo terus lakukan yang terbaik, baik dan benar, supaya memang menjadi sikap keseharian otomatis. Otomatis apa njupuk sampah kuwi mergo mleder aku risi walaupun iki ning dalan utawa iki ning arep bejo udune ngarep omahku. Otomatis. Kok kayak tanaman gereja kayak kok do pating sempil ora terawat sok Senin aku selo tak ngerawat tanaman otomatis gatel nek ora. Kok salipe mletrot ngene lali rembenake panjenengan pirsa aja meneng maju terus benake. Otomatis hal yang baik pasti menjadi teladan kebaikan bagi orang lain dan menjadi berkat. Amin. Yuk kita berlomba-lomba. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, iman itu rupa-rupanya keseharian diwujudkan. Maka Injil hari ini menceritakan dua orang anak Baruk dan Ragil. Anak pertama mengatakan baik Bapak ketika diperintah, tetapi tidak melakukan apa-apa. Ini kritik pada orang-orang tadi disebut ahli kitab dan para pemuka agama. Kritik untuk pemuka agama. Aku ya pemuka agama. Jadi kritik untuk aku juga. Anak yang kedua ketika diperintah untuk kerja di kebun anggur berkata tidak mau. Tetapi dia berpikir dan menyesal dan dia diam-diam melakukan apa yang diyakini dan dia tahu apa yang diperintahkan dan dia melakukan dengan baik. Menjadi orang biasa, bukan menjadi orang yang di depan yang memang pintar ngomong, tetapi seringkali lupa ngecaki, lupa melakukan. Banyak loh gereja-gereja itu kalau ada perayaan besar nganti panitia iki wong penting iki panitia dewan paroki iki malah ora misa mergo sibuk ning mburi, mergo ngatur tamu, mergo werna-werna. Padahal bisa diatur, aku akan misa dengan tenang di misa lain karena ada banyak misa setiap kali. Tetapi tidak, ya wis ngono kuwi. Ketika berujung ke arah nopo sakaran suci melu nganturi dia. Padahal mau ngobrol-ngobrol werna-werna. Banyak itu tidak terkecuali nomor dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tersinggung Anda, tersinggung ya apa-apa. Termasuk orang Moni juga loh ya, seringkali tidak persiapan untuk merayakan Ekaristi. Tiba-tiba muncul dan tidak tahu mau mengatakan apa. Mari kita melakukan dosa kita masing-masing tentang hal ini. Tetapi iman itu rupa-rupanya mewujud dalam keseharian dan Paulus dalam bacaan kedua menegaskan soal itu sekali lagi. Jadi dasar-dasarnya sangat kuat. Paulus mengatakan demikian.
dunia. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Maka yang disebut mewujudkan iman, maka yang disebut pembiasaan kebaikan dan kebenaran, wujudnya adalah praktek komunikasi dan relasi satu terhadap yang lain. Entah itu di keluarga, entah itu di komunitas suster, entah itu di komunitas pasturan, entah itu dalam hidup bertetangga, entah itu di pabrik tempat kita bekerja, entah itu di antara para petani dan peternak, dan dimanapun hidup ini adalah kesempatan. Amin. Selesai misa, dan mudah-mudahan iman umat dan kami semua dicas oleh firman hari ini, dan terutama sakramen Ekaristi yang telah kami sambut. Hidup ini adalah kesempatan untuk membangun kebaikan dan kebenaran. Habis ini saya akan naik motor untuk ke Gua Maria Sendang Kelayu di Jelgong, Wonogiri. Di sana dimulai pembukaan novena tahunan. Yang memimpin hari ini Romo Andika Bayangkara, Romo baru di Wonogiri ini, dan didampingi Romo Dani. Jadi nanti saya datang ke sana ya hanya ingin berdoa dan menyapa umat. Semangat terus kita rayakan anugerah kehidupan. Amin.